Lex nemini operatur inicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Eli Nurlaili, SHMH, selaku dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan saya, Rifka Fakira, SHMH, selaku panitera yang akan memandu jalannya praktik persidangan perkara perdata sengketa hak milik antara Jihan Febriani sebagai penggugat dan Faris Mahendra sebagai tergugat. Sebelum sidang inti dimulai, saya akan membacakan kasus posisi yang akan diperiksa. Jihan Febriani menggugat Faris Mahendra mengklaim 2 bidang tanah di Jorong 2 Balai Kampuang sebagai harta pusaka tinggi kaumnya yang dikuasai secara tidak sah oleh tergugat. Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik pusaka tinggi kaumnya yang telah diwarisi secara turun-temurun. Demikian kasus posisi ini saya sampaikan. Persidangan pada hari ini akan segera dimulai dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada seluruh pihak yang hadir diharapkan untuk memasuki ruang persidangan. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 September 2024, sidang perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27-PDTG-2023-PNBKT akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya persidangan, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk tertib dan menonaktifkan alat komunikasi atau sejenisnya. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat serta juru sumpah dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Yang terhormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat serta hadirin sekalian, persidangan akan dipimpin oleh Majelis Hakim. Sidang akan segera dilanjutkan. Panitera, apakah pihak penggugat dan pihak tergugat sudah lengkap? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota bersatu siap. Hakim anggota bersiap. Siap. Panitera dan bersumpah siap untuk mengikuti persidangan. Siap, Yang Mulia. Para pihak siap. Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum mulai persidangan, saya peringatkan kembali pada seluruh pengunjung sidang agar tetap tenang dan tidak mengganggu selama persidangan berlangsung. Sidang Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 27-PDT-G-2023-PNBKT antara Jihan Febriani sebagai penggugat melawan Faris Mahendra sebagai tergugat pukul 10 WIB dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat sehat dan siap mengikuti persidangan. Kami sehat dan siap. Kuasa hukum tergugat sehat dan siap mengikuti persidangan. Kami sehat dan siap. Pihak penggugat, Anda dalam persidangan ini apakah bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Penggugat hadir, Yang Mulia. Kami dari kantor Allian Partners, satu kuasa hukum yang mewakili penggugat. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat dalam persidangan ini apakah bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Tergugat hadir, Yang Mulia. Kami dari Fakultas 14 selaku kuasa hukum tergugat mewakili. Baik, silakan pada kuasa hukum penggugat masuk ke depan untuk menyerahkan berita acara pengambilan sumpah pengacara, izin beracara dan surat kuasa.
Alia Fayazah Azhar, Saya Bunda. dengan saudara Reza Iman Alfitri SHMH. Benar ya mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan berita acara pemanggilan sumpah pengacara, izin beracara dan surat kuasa. Balik. Rizky Ramadan Bosi SHMH dan Nisa Kamalia SHMH. Baik, untuk kuasa hukum tergugat yang asli majelis hakim kembalikan dan salinannya majelis hakim simpan ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, sehingga sidang dapat dilanjutkan. Mengingat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengenai peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim akan menyusun kalender persidangan, namun hanya bersifat sementara dan bisa berubah-ubah sesuai kesepakatan bersama. Kemudian berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2015 tentang prosedur mediasi di pengadilan, terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi. Kesempatan mediasi diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari. Baik, pada pihak penggugat, apakah mediator dipilih oleh majelis atau dipilih sendiri? Kami akan menyerahkan kepada pengadilan. Baik, pada pihak penggugat, apakah mediator dipilih majelis atau dipilih sendiri? Kami sama seperti penggugat yang mudah, kami juga menyerahkan para pengadilan. Baiklah, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediator oleh majelis hakim, maka majelis hakim menunjuk Jati Ramadan Zio STPCM sebagai mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan terjadinya mediasi tercapai kesepakatan dan perdamaian dalam perkara ini. Baik, untuk memberikan kesempatan mediasi pada para pihak, maka sidang ditunda hingga proses mediasi selesai. Apabila para pihak tidak menemukan titik damai selama proses mediasi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Para pihak wajib melaksanakan mediasi secara langsung dan tidak dipersangkakan untuk diwakilkan. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda dan selama 40 hari dari sekarang. Panitera 40 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 November 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain di hari itu? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 9 November 2023 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih kepada pihak tergugat dan penggugat serta kuasa hukum para pihak atas kehadirannya. Saya Jati Ramadan Zio STPCM dipilih dan disetujui oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai mediator untuk memimpin mediasi dalam persengketaan hak milik kali ini. Sebelum dimulai, perlu saya sampaikan bahwa mediasi ini bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016. Segala yang diucapkan di sini tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara persidangan, apalagi mediasi gagal. Selanjutnya, mungkin boleh Bapak dan Ibu kita kenalan dulu dari pihak tergugat dulu, mungkin boleh silakan. Terima kasih Pak. Saya Jihan Febriani. Di sini saya selaku penggugat dan saya diwakili oleh kuasa hukum saya. Ya, selamat pagi Pak. Saya Alia Fayazah Azhar SHMH dan rekan saya Reza Iman Alfitri SHMH. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat. Baik, terima kasih Ibu Jihan, Ibu Alia, dan Ibu Reza. Sekarang dari pihak tergugat, boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mendra selaku tergugat. Saya ditemani oleh kuasa hukum saya, Bapak Rizky Ramadan Bosi SHMH dan Ibu Nisa Kamalia SHMH selaku kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, sebelumnya jika saya memotong pembicaraan Bapak, tapi di sini saya cuma melakukan adanya proses mediasi, tapi sebenarnya saya tidak ada niatan untuk melakukan. Nggak bisa gitu dong, Bu. Tenang, Bapak dan Ibu sekalian.
Saya memahami ada emosi dan ketegangan dalam perkara ini, tetapi saya mohon untuk kita tetap jaga ketertiban selama proses mediasi. Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut persidangan. Jadi meskipun penggugat menyampaikan keberatan, tetap saya perlu memastikan terlebih dahulu bahwa benar tidak ada kemungkinan perdamaian. Namun sebelum itu, saya mohon Pak Faris untuk tidak menggerakkan meja. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Silakan Ibu Jihan, apakah benar Ibu menolak setiap bentuk perdamaian, termasuk kemungkinan saya sebagai tuntutan? Betul Pak Jati, di sini saya sudah memikirkan secara matang-matang. Di sini saya tidak ada lagi ruang untuk melakukan perdamaian. Pak, kami yang menegaskan bahwa klien kami ini tetap ada pendiriannya, tidak ada niat untuk melakukan perdamaian dalam bentuk apapun. Putusan tersebut menurut kami sudah final ya? Tapi Bu, memangnya nggak bisa kita bicarakan terlebih dahulu. Kita kan pernah kerja sama sebelumnya, dan saya tidak pernah merasa bersalah sepenuhnya. Setidaknya, berikan saya kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Pak Jati, kami dari pihak tergugat di sini ingin memediasikan mengenai gugatan-gugatan dari pihak tergugat. Pihak saya, Pak Faris, ingin mengklarifikasi perihal gugatan-gugatan yang diajukan untuk mengurangi ketidaksinambungan tersebut, Pak Jati. Mohon Pak Jati. Baik, saya sudah mendengar posisi masing-masing pihak. Namun sesuai prosedur mediasi, tetap saya perlu pastikan apakah penolakan dari pihak penggugat Ibu Jihan ini mutlak atau masih ada kemungkinan mempertimbangkan penawaran dari tergugat. Jadi Ibu, apakah menolak segala bentuk perdamaian, bahkan jika Ibu tergugat menawarkan penyelesaian yang mungkin menguntungkan Ibu? Iya Pak, saya tetap pada pendirian saya menolak segala bentuk perdamaian. Baik, saya menghargai sikap kita sendiri. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa mediasi tidak dapat dilanjutkan karena salah satu pihak secara tegas menolak perdamaian dari awal. Sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, saya akan mencatat bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak adanya kesediaan penggugat untuk melanjutkan proses. Sebelum saya tutup, apakah dari pihak tergugat ada yang ingin ditambahkan? Oke sudah, jika seperti itu keputusan pilihan, kami akan mengikuti seluruh prosesnya saja Pak. Benar Pak, kalau seperti itu keputusan dari mediasi ini kami siap maju ke lembaga persidangan. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Dengan ini proses mediasi saya nyatakan gagal dan saya akan sampaikan ini berita acara mediasi ke majelis hakim yang bisa perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27-PDTG-2023-KMPKT antara Jihan Febrianis sebagai penggugat melawan Muhammad Faris Mahendra sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 9 November 2023 pukul 10 WIB dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dan berdasarkan hasil laporan dari mediator hakim Jati Ramadan Zio STPCM bahwa tidak tercapai kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya mediasi. Pada pihak penggugat, apakah benar tidak tercapai kesepakatan dalam upaya mediasi? Benar ya, sudah dilakukan upaya perdamaian di luar pengadilan namun tidak berhasil. Gugat bagaimana? Benar, belum terjadi perdamaian antara kedua pihak. Baik, karena para pihak belum mencapai kesepakatan damai, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Saudara penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap. Baik, silakan membawakan surat gugatan ke depan untuk diberikan kepada pihak penggugat dan majelis hakim. Boleh ya, Bu ya? Ini mulai izin membacakan. Surat gugatan nomor perkara 27/PDTG/2023/PN JKT antara Jihan Febrianis sebagai penggugat melawan Muhammad Faris Mahendra sebagai tergugat. Majelis Hakim yang terhormat, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Yang mulia, izinkan kami selaku kuasa hukum menggugat membacakan surat gugatan. Osita, 1. Bahwa objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum penggugat sesuai bukti. 2. Bahwa tergugat telah melakukan pemasangan pancang pada tanah tersebut tanpa hak. 3. Bahwa tindakan tergugat menyebabkan sengketa batas dan penguasaan tanah tanpa hak. 4. Bahwa tergugat mendasarkan tindakannya pada putusan KM, namun keputusan KM tidak memutus hak kepemilikan, melainkan hanya bersifat adat dan tidak menghilangkan hak perdata penggugat untuk menggugat di pengadilan negeri. 5. Bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHP. 6. Bahwa penggugat telah menempuh mediasi sesuai Perma 1/2016 berdasarkan kalender persidangan mediasi dilakukan pada 16 November 2023 dan gagal.
7. Bahwa pemeriksaan setempat telah dilakukan oleh majelis hakim untuk melihat kondisi fisik objek perkara dan pemasangan pancang. Itu, berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah milik kaum penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk mencabut seluruh pancang dan meninggalkan objek perkara. 5. Melarang tergugat melakukan perbuatan apapun terhadap objek sengketa tanpa izin penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi moral sebesar 25 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S.F.W. Demikian gugatan yang diajukan. Hormat kami, kuasa hukum membuat tidak ditandatangani. Dari kami cukup. Baik, apakah saudara akan tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, yang mulia, kami akan tetap pada gugatan tersebut. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah mengetahui isi gugatan tersebut? Yang mulia, kami mengetahui sesuatu. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yang mulia. Tapi untuk itu kami membutuhkan waktu 14 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Keberatan yang mulia. Karena waktunya terlalu lama dan bertentangan dengan asas keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mohon tergugat. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Baik, Indra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 November 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain dari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 23 November 2023 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27-PDTG-2023-PNBKT antara Jan Febriani sebagai penggugat melawan M. Faris Mahendra sebagai tergugat pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 10 WIB dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Kami siap. Silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya. Baik, di sini baca surat gugatan ya. Baik, silakan. Jawaban atas surat gugatan dengan nomor 27 dari PDTG dari 2023 dari PNBKT atas nama tergugat yaitu Faris Mahendra. Majelis hakim yang kami hormati, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan berikut yang mulia. Yang pertama, penggugat tidak berhak bertindak atas hak pusaka tinggi karena bukan mamak kalau waris. Gugatan tidak diterima yang mulia. Yang kedua, gugatan tidak jelas, tidak menjelaskan asal-usul hak, batas-batas tanah, serta bertentangan dengan jurisprudensi MA. Karena itu, gugatan obstruable. Lalu yang ketiga, batas yang didalilkan penggugat tidak sesuai dengan fakta. Dan seluruh dalil yang penggugat kami bantah ya. Objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum BT Batuah yang dikuasai turun-temurun. Gugatan keluarga penggugat tidak berada dalam objek. Pemacangan batas tanah telah sesuai dengan keputusan KKN. Maka berdasarkan apa yang telah di atas, tergugat memohon dengan hormat sudahnya kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi berkenan untuk memutus sebagai berikut. Tuntutan yang pertama yaitu menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. Yang kedua, menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa objek perkara adalah sah milik kaum BT Batuah, suku Koto Baru, Doronggo, Balai Kampung, Penanggang, Canggung, Koto Walai. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Tuntutan tambahan, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ditandatangani. Dan kami cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat telah memahami isinya? Dapat dimengerti ya?
Apakah saudara akan mengajukan replik atas kedua jawaban gugat dan gugat? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan replik. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyiapkan replik atas jawaban gugatan yang baru saja dibacakan. Replik akan dibacakan pada persidangan berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh para pihak? Tidak, yang mulia. Baik, karena tidak ada hal lain, sidang pada hari ini kami nyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dengan agenda pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Sidang dinyatakan ditutup, maka pihak penggugat diberikan waktu 1 minggu untuk menyusun replik. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Pada tanggal 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 November 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain di hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 30 November 2023 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa milik dengan nomor register 27/PDTG/2023/PNPKT antara Jian Febriani sebagai penggugat melawan Faris Mahendra sebagai tergugat pada hari ini Kamis 30 November 2023 pukul 10 WIB dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan replik. Baiklah, kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan dan memberikan salinannya. Baik, yang mulia. Baik, izin dibacakan yang mulia. Replik nomor perkara 27 dari PDTG garing 2023 garing PNBKT. Majelis Hakim yang terhormat, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta hadirin sidang yang kami muliakan. Penggugat Jian Febriani melalui kuasa hukumnya dan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. A. Dalam eksepsi 1 mengenai legal standing, penggugat memiliki kapasitas hukum yang sah untuk menggugat karena telah mendapat mandat langsung dari pihak yang berwenang dalam KUH melalui surat pernyataan tanggal 1 Juli 2023. Surat ini merupakan akta di bawah panggilan yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian. 2. Mengenai gugatan kabur atau obscurable, gugatan penggugat telah diuraikan secara jelas dan faktual termasuk letak, batas, dan luas tanah yang telah dipertegas dalam pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2023. Oleh karena itu, eksepsi ini tidak berdasar dan patut ditolak. B. Dalam pokok perkara 1. Klaim kepemilikan tanah oleh tergugat. Bukti yang diajukan tergugat hanyalah surat pernyataan sepihak yang tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh. Sementara itu, penggugat telah melampirkan bukti sah seperti ranji keturunan dan surat pernyataan keluarga yang membuktikan hak penggugat atas tanah pusaka. 2. Keputusan KAM dan pemasangan pancang. Keputusan KAM bersifat anjuran, bukan penetapan hak yang final. Pemasangan pancang oleh tergugat dilakukan tanpa melibatkan penggugat dan bertentangan dengan penguasaan faktual oleh kaum penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Keterangan saksi. Keterangan saksi tergugat tidak didukung berbukti tertulis dan bersifat asumtif. Sebaliknya, saksi penggugat memiliki pengetahuan langsung dan mendukung posisi penggugat. 4. Tergugat tidak membuktikan penguasaan sah. Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan seperti hal sah, jual beli, hibah atau waris. Penguasaan tergugat bersifat tanpa hak. C. Petitum replik. Penggugat memohon A. Menolak seluruh eksepsi tergugat. B. Menyatakan gugatan penggugat diterima. C. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. D. Menyatakan tanah sengketa sebagai harta pusaka tinggi milik kaum penggugat. E. Menyatakan pemasangan pancang oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. F. Memerintahkan tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa. G. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada kemungkinan untuk menutup, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Demikian replik ini disampaikan. Hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Jadi kami cukup yang ya. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Belum yang mulia, memberikan kami waktu seminggu persiapan. Baiklah, jika begitu, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Perintah 1 minggu dari sekarang tahun berapa? Tanggal 7 Desember 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain di hari itu? Tidak yang mulia.
Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 7 Desember 2023. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27/2023/PNPKT antara Jan Febriani sebagai penggugat melawan Faris Mahendra sebagai tergugat pada hari ini Kamis 7 Desember 2023 pukul 10 WIB dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan duplik. Baiklah, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan duplik? Silakan maju ke depan dan membagikan salinannya. Izin membacakan duplik dalam nomor perkara 27 dari PDTK garing 2023 dari PNPKT antara Jan Febriani sebagai penggugat melawan Muhammad Faris Mahendra sebagai tergugat. Majelis hukum yang kami hormati, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Yang mulia majelis hakim, izinkan kami membacakan duplik tergugat terhadap replik penggugat dalam perkara nomor 27 dari PDTK garing 2023 dari PNPKT. Pertama, dalam resepsi terkait legal standing, tergugat terdapat pada jawaban semula bahwa penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan. Surat pernyataan tanggal 1 Juli 2023 tidak dapat dijadikan dasar penangkapan Mama Kepala Waris menurut adat Minangkabau karena jabatan tersebut hanya dapat ditetapkan melalui seorang kaum. Bukan pernyataan sepihak, penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya musyawarah tersebut. Selanjutnya, mengenai gugatan kabur atau obscurable pihak, penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan alasan tergugat menguasai objek sengketa. Identitas kuasai tanah juga tidak jelas. Tidak kuasa sertifikat, peta bidang maupun keterangan negeri. Karena itu gugatan kami nyatakan terkabul. Yang kedua, dalam pokok perkara tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Tidak ada bukti sah bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat. Tindakan tergugat mengelola tanah dilakukan berdasarkan garis keturunan sah dan itikat baik sehingga tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam resepsi, menerima dan mengabulkan resepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang kedua, dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penggugat tidak memiliki legal standing. Yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara pada penggugatnya. Justice non-est neganda dan diferenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Demikian duplik yang bisa kami sampaikan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya lanjutnya. Ex equo et bono. Hormat kami, kuasa tergugat ditanda tangannya. Dan kami cukup yang mulia, terima kasih. Baiklah, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah jelas dengan duplik dari kuasa hukum tergugat? Sudah jelas ya. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikut akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Perlu diingat oleh para pihak bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat 3 Permen nomor 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Kemudian dalam ayat 4 disebutkan bahwa catatan mediator dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi, dan dalam ayat 5 dinyatakan bahwa mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan ini. Pada para pihak diberi waktu untuk menyiapkan bukti pada persidangan berikutnya. Bagaimana pihak tergugat? Baik Yang Mulia, untuk mempersiapkannya kami membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana pihak tergugat? Yang mulia, sama seperti pihak tergugat tentu sudah membutuhkan waktu 1 minggu untuk pemeriksaan. Baik, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Masih terang dari sekarang hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Desember 2023 yang mulia. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 14 Desember 2023 dengan agenda pembuktian kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup.
Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27-PDTG-2023-PEN-BKT antara Jihan Febriani sebagai penggugat melawan M. Faris Mahendra sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 14 Desember 2023, dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti yang akan ditunjukkan ke dalam persidangan ini? Baik, dimohon pada kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan berkas alat buktinya ke hadapan majelis hakim. Silakan maju ke depan. Baik, yang mulia. Baik, silakan kembali. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk menerima, memeriksa dan menerima salinan alat bukti dari penggugat. Baiklah, alat bukti telah diterima. Selanjutnya penggugat dipersilakan menguraikan barang bukti yang sudah disiapkan. Baik, yang mulia. Daftar alat bukti penggugat dengan kode bukti P1, surat pernyataan yang menerangkan keberadaan tanah pusaka tinggi yang diklaim oleh penggugat, namun tidak memuat batas-batas yang jelas dan tidak menunjukkan dasar kepemilikan formal. P2, surat pernyataan dari anggota keluarga atau kaum penggugat mengenai tanah pusaka tinggi yang diklaim dalam gugatan tidak memuat ukuran, batas, dan riwayat kepemilikan yang dibenarkan hukum. P3, surat pernyataan lain dari pihak keluarga yang menguatkan klaim penggugat tentang asal-usul tanah, namun isi tidak menunjukkan bukti sah kepemilikan dan hanya berupa pernyataan internal keluarga. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Siapa saksi yang dihadirkan? Yang mulia, kami menghadirkan dua orang saksi, yaitu Keisha Salsabila dan Richard Yusandra Putra. Nah, Mbak kalau panjangkan saksi Keisha Salsabila ke ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi Keisha Salsabila ke persidangan. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Silakan paling depan. Saya akan memeriksa identitas saudara, mohon dijawab dengan benar. Baik. Nama Keisha Salsabila, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Tunggu Panjang 15 Juni 1983. Jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Alamat Jalan Cempaka nomor 15, Perumahan Bukit Canggang, Kayu Ramang, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Dukuh Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelum keterangannya diambil, saudara saksi, apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Saya siap untuk disumpah, Yang Mulia. Silakan berdiri, petugas mau dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, petugas mohon kembali. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya mengetahui mengapa saya dihadirkan pada sidang ini. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya ingatkan bahwa saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan hubungan dengan tanah yang disengketakan? Ya, Yang Mulia, saya mengenal penggugat sebagai keluarga satu kampung dan kaum yang sama. Saya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah lama diakui sebagai usaha kaum penggugat. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan hubungannya dengan tanah yang disengketakan? Ya, Yang Mulia, saya mengenal penggugat sebagai keluarga satu kampung
Dan informasi yang sama, saya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah lama diakui sebagai pusaka kaum penggugat. Sudah berapa lama saudara mengetahui keberadaan sawah yang dipersoalkan dalam perkara ini? Sejak saya kecil yang mulia, sawah itu sudah lama digarap oleh kolektor itu. Apakah ada perselisihan di kampung terkait batas tanah ini sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan? Ya yang mulia, pernah terjadi perselisihan kecil ketika terduga memasang pancang batas tanpa melibatkan ini yang malah penggugat. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Apakah benar keluarga penggugat telah menguasai sawah tersebut secara turun-temurun? Ya benar Bu, setahu saya sawah itu sudah lama dalam penguasaan keluarga tergugat. Apakah saudara mengetahui apakah keluarga penggugat pernah memberikan izin kepada tergugat untuk menggarap tanah itu? Tidak pernah Bu, tidak ada izin diberikan kepada tergugat. Saat tergugat mulai menggarap sawah tersebut, apakah terjadi keberatan dari keluarga penggugat? Ya, keluarga penggugat langsung keberatan dan menegur tergugat melalui ini yang mampu. Apakah saudara mengetahui batas-batas sawah tersebut? Ya yang mulia, saya pernah ikut membantu panen, jadi saya tahu betul batas-batas secara umum. Jadi kami cukup. Baik, untuk kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia, saudari saksi. Apakah saudari memiliki bukti tertulis bahwa sawah tersebut milik penggugat? Tidak ada bukti tertulis Pak, tetapi semua orang kampung mengetahui riwayat tanah itu. Lalu apakah saudara berada di lokasi ketika tergugat menggarap sawah? Tidak saat awal Pak, tetapi saya tahu setelah terjadi itu dari orang lain. Apakah saudara mengetahui bahwa sebagian tanah tersebut pernah dipinjamkan pada pihak lain termasuk keluarga penggugat? Yang saya tahu, tanah di dekat kuburan yang pernah dipinjamkan tetapi untuk sawahnya. Lalu apakah saudara pernah melihat surat pemilikan atau surat adat mengenai tanah tersebut? Tidak pernah Pak, saya berdasarkan penguasaan dan adat kuburan. Jadi keterangan saudari lebih banyak berdasarkan cerita masyarakat. Sebagian memang berdasarkan pengetahuan masyarakat, tetapi saya juga melihat secara langsung keluarga penggugat menggarap sawah tersebut selama bertahun-tahun. Baik, dari hukum yang mulia. Baik, untuk saksi dapat mengambil kembali kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Panitera, tolong panggilkan saksi Richard bisa dengan terang ruang persidangan. Tugas tolong hadirkan saksi Richard ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Silakan maju. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara, mohon dijawab dengan benar. Nama Richard Sandra Putra, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Suri Kota 10 Agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Larasdati nomor 15, Kelurahan Benteng, Pasar, atas Kota Bukit Tinggi. Apakah sudah benar? Benar ya mulia. Baik, sebelum keterangan diambil, saudara saksi apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan tugas mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Tugas silakan kembali. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya mengetahui mengapa saya dihadirkan pada persidangan hari ini yang mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya ingatkan bahwa saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara adalah tokoh adat yang mengetahui sejarah tanah sengketa? Benar yang mulia, saya salah satu Muhammad kaum yang mengetahui riwayat tanah tersebut sejak dulu.
Sejak kapan saudara mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh keluarga penggugat? Sejak saya kecil yang mulia, tanah itu telah lama digarap oleh keluarga penggugat. Apakah saudara pernah melihat langsung keluarga penggugat mengolah sawah tersebut? Pernah yang mulia, saya beberapa kali ini melihat keluarga penggugat melakukan penanaman dan panen. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Apakah benar bahwa tanah tersebut merupakan pusaka tinggi milik kaum penggugat? Benar Bu, itu tanah pusaka tinggi yang diwariskan turun-temurun pada kaum penggugat. Apakah dalam adat Minangkabau bahwa kekuasaan pusaka tinggi dapat dialihkan tanpa persetujuan Nini Mama? Ya bisa Bu, semua tindakan terkait Pusako harus melalui musyawarah kaum. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat tidak pernah mendapatkan izin dari kaum penggugat untuk menggarap tanah tersebut? Betul Bu, tidak ada izin diberikan. Apakah saudara pernah ikut dalam upaya penyelesaian adat sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan? Ya Bu, kami pernah mencoba menyelesaikan di tingkat kaum, namun tidak mencapai kesepakatan. Terima kasih saudara saksi, dari kami cukup. Baik, apakah dari pihak tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia dari kami cukup. Baik, untuk saksi dapat mengambil kembali kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, dimohon kepada kuasa hukum tergugat untuk menunjukkan berkas alat buktinya pada Pak Majelis Hakim. Silakan untuk depan. Baik, kemudian. Silakan duduk kembali. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa dan menerima salinan alat bukti dari penggugat. Baik yang mulia. Baiklah, alat bukti telah diterima. Selanjutnya, kuasa hukum penggugat dipersilakan menguraikan barang bukti yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Daftar alat bukti dan nomor 1 pada buku kode T1 keterangan pengakuan atas tanah milik tergugat digunakan untuk mendukung klaim penguasaan. T2 memperkuat klaim sejarah penguasaan tanah oleh keluarga tergugat. T3 pernyataan mengenai riwayat penguasaan dan hubungan keluarga dengan tanah sengketa. T4 uraian asal usul tanah menurut versi keluarga tergugat. T5 pernyataan pihak yang mengakui tanah sebagai milik keluarga tergugat. T6 pernyataan tambahan mengenai hubungan keluarga dan batas tanah. T7 pernyataan lanjutan mengenai penguasaan dan batas tanah keluarga tergugat. T8 pernyataan pendukung yang memperkuat klaim tergugat atas objek sengketa. T9 pernyataan bahwa objek sengketa bukan milik kaum penggugat. T10 putusan KAN terkait batas tanah adat digunakan sebagai dasar pemasangan pancang oleh penggugat. T11 pernyataan tambahan yang menegaskan klaim keluarga tergugat atas objek sengketa. T12 video pemeriksaan setempat atau PS memuat kondisi batas tanah dan pemasangan pancang. Dari kami cukup yang mulia. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Siapa saksi yang akan dihadirkan? Baik yang mulia, kami menghadirkan dua orang saksi, yaitu Muhammad Raditya Cesar dan Datuk Kondo. Aditera, tolong hadirkan saksi Raditya ke ruang persidangan. Tugas tolong hadirkan saksi Raditya ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saudara saksi, silakan maju untuk menyerahkan barang bukti identitas. Silakan kembali. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan benar. Nama Muhammad Raditya Caesare, umur 48 tahun, keluarga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Suri Kota 27 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Jalan Diponegoro nomor 28, Kelurahan Aut Tanjung Kap, Tengah Sawah, Kota Bukit Tinggi. Apakah sudah benar? Bentar yang mulia. Baik, sebelum keterangannya diambil, saudara saksi apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri, tugas mohon dibantu.
Saudara saksi di tempatan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, tugas silakan kembali. Baik, apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Siap, saya mengerti kenapa saya dihadirkan di persidangan ini yang mulia. Saudara saksi sebelumnya memberikan keterangan, saya ingatkan bahwa saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat? Ya, saya mengenal tergugat sebagai tangga sekaligus kerabat jauh. Apakah saudara mengetahui apakah sawah tersebut berada dalam lingkungan kaum tergugat? Ya, yang mulia, berdasarkan pengetahuan saya, sawah itu berada dalam tumpak tanah kaum Batua, yaitu kaum tergugat. Apakah saudara mengetahui adanya perselisihan atau pemancangan melawan batas? Ya, saya mengetahui yang mulia dan saya hadir saat pembicaraan dilakukan bersama Nyi Mama. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar bahwa tergugat telah melihat sawah tersebut sebelum Anda lahir? Iya, betul Pak. Sawah itu saya ketahui sejak kecil. Menurut pengetahuan saudara, apakah sawah tersebut termasuk pusaka tinggi keluarga tergugat? Setahu saya begitu Pak. Sawah tersebut masuk dalam satu kesatuan tanah pusaka kaum tergugat. Apakah benar ada kesepakatan batas sawah yang disaksikan ini di mana? Benar, saya menyaksikan langsung pemandangan tersebut. Apakah saudara pernah mendengar bahwa keluarga penggugat mengincar sebagian tanah dari keluarga tergugat? Iya Pak, saya mendengar itu dari orang tua kami Pak. Baik, terima kasih saudara. Dari kami cukup yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki bukti tertulis bahwasannya sawah itu milik kaum tergugat? Tidak Bu, saya hanya mengetahui berdasarkan cerita orang tua dan kebiasaan di kampung. Apakah benar sebagian sawah pernah digarap oleh keluarga penggugat? Yang saya tahu hanya sebagian sempit dekat kuburan, bukan seluruh sawah Bu. Saudara saksi, apakah saudara hadir pada saat awal perselisihan muncul? Tidak saat awal sekali, tapi saya tahu setelah terjadi perdebatan di kampung. Apakah saudara yakin sepenuhnya bahwasannya sawah tersebut benar milik tergugat atau hanya berdasarkan tradisi turun-temurun? Pengetahuan saya berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun-temurun Bu, tidak ada catatan tertulis yang pernah saya lihat. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, untuk saksi dapat mengambil kembali kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Panitera, mohon hadirkan saksi Datua Kondo ke ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju menyerahkan kartu identitas. Kembali. Baik Pak, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar. Nama Dato Kondo, umur 78, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Serui Kota 21 Juli 1968. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Agus Salim nomor 7A, Kelurahan Garaga, Kota Bukit Tinggi. Apakah sudah benar Pak? Benar, ini yang saya. Baik, sebelum keterangan diambil, saudara saksi apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Silakan duduk, tugas mohon kembali. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya mengetahui mengapa saya dihadirkan pada persidangan ini Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya ingatkan bahwa saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia memberikan keterangan sebenarnya Yang Mulia.
Saudara saksi, apakah benar saudara adalah ini mama dari kaum tergugat? Benar ya mulia, saya dan ini mama yang bertanggung jawab atas kesalahan ini di kaum tergugat. Apakah saudara mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini? Saya mengetahui ya mulia, tanah tersebut termasuk dalam wilayah tanah pusaka kaum tinggi sejak generasi sebelum ini. Apakah pemancangan batas tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan adat atau inisiatif tunggal? Dilakukan berdasarkan musyawarah kaum kami yang mulia. Sebab selama sudah kabur dan belum ditegaskan kembali. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, ya. Baik, terima kasih. Dato, saudara, apakah keluarga tergugat secara turun-temurun menggarap tanah tersebut, saudara? Betul Pak, dari dulu keluarga tergugat yang mengelola sawah itu. Baik. Apakah dalam adat Minangkabau pemancangan batas boleh dilakukan oleh niat mama tanpa persetujuan pihak lain, saudara? Jika ada jelas milik suatu kaum, maka niat mama boleh Pak, selama musyawarah internal sudah dilakukan. Apakah saudara melihat keluarga penggugat menggarap atau menguasai sawah tersebut selama ini? Tidak Pak, setahu saya mereka tidak pernah menggarap sawah itu sebelum muncul sengketa. Lalu apakah saudara mengetahui alasan penggugat menegaskan batas tanah pada tahun perlahan ini, saudara? Karena batas lama sudah tidak jelas Pak, dan terjadi klaim sepihak dari keluarga penggugat. Baik, terima kasih dari kami cukup, kemudian. Baik, apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Dari kami cukup ya mulia. Baik, untuk saksi dapat mengambil kembali kartu identitas dan silakan mendapat ruang persidangan. Baik, apakah masing-masing dari kuasa hukum penggugat dan tergugat merasa keberatan dengan pembuktian dari para pihak? Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan bukti-bukti selesai ya mulia. Baiklah, karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka sidang hari dinyatakan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 25 Januari 2024 yang mulia. Apa terdapat persidangan lain di hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27/PDTG/2023/PNBKT antara Dian Febriani sebagai penggugat melawan dan Faris Mendas sebagai tergugat pada hari ini Kamis 25 Januari 2024 dengan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Iya yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Baiklah, pada para pihak silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara. Baiklah, karena kesimpulan dari kedua belah pihak sudah kami terima, maka agenda sidang selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu 40 hari untuk memutuskan kesimpulan dari kedua belah pihak. Panitera, 40 hari ke depan, tanggal berapa? Tanggal 7 Maret 2024 yang mulia. Apakah terdapat persidangan di hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 7 Maret 2024 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27/PDTG/2023/PNBKT antara Dian Febriani sebagai penggugat melawan Faris Mendas sebagai tergugat pada hari ini Kamis 7 Maret 2024 menghadiri dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.
Sesuai dengan agenda, persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan dengarkan dengan seksama. Saya akan membacakan putusan perkara ini. Putusan akhir nomor 27 garing PDTG garing 2023 garing PNPKT. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persidangan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara antara identitas terdakwa, penahanan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah dipelajari dengan cermat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Duduk persoalan, penggugat menggugat tergugat dengan dalil bahwa tanah sawah di Jorong 2 Balai Kapuang, Nagari Canduang, Kota Lawe adalah harta pusaka tinggi milik kaum penggugat, dan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang pancang tanpa hak. Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah pusaka turun-temurun milik kaum tergugat. Pertimbangan hukum majelis hakim: 1. Eksepsi tergugat tentang tidak berkepastian dan gugatan kabur tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. 2. Alat bukti penggugat, surat pernyataan keluarga P1 sampai dengan P3 dan saksi tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah pusaka tinggi karena tidak menunjukkan batas-batas tanah secara jelas, tidak didukung bukti genealogis atau adat yang meyakinkan. 3. Keterangan saksi penggugat tidak rinci dan tidak konsisten dengan fakta di lapangan. 4. Alat bukti tergugat T1 sampai dengan T12 dan saksi lebih kuat, konsisten, dan didukung oleh hasil pemeriksaan setempat. 5. PS tanggal 17 November 2023 menunjukkan batas wilayah penggugat tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Tanah secara faktual dikuasai dan digarap oleh kaum tergugat. Pemasangan dilakukan berdasarkan musyawarah adat. 6. Unsur perbuatan melawan hukum oleh tergugat tidak terbukti. Mengadili dalam eksepsi: 1. Nyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan penggugat Jihan Febriani untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah pusaka tinggi yang menjadi objek sengketa Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, Jalan Veteran nomor 219A, Kubu Bulai Banca, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Putih, Sumatera Barat. 3. Menyatakan bahwa tergugat M. Faris Mahendra tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. 4. Menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan secara nyata berada dalam penguasaan kaum tergugat berdasarkan bukti, saksi, dan hasil pemeriksaan setempat. Menghukum penggugat: 1. Untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.020.000. Demikianlah putusan dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum oleh kami majelis hakim pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024. Dibantu oleh panitia pengganti, putusan ini dibacakan dan dihadiri oleh penggugat bersama kuasa hukumnya dan tergugat bersama kuasa hukumnya. Bukit Tinggi, 7 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi ditandatangani. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara menerima putusan ini? Kami akan buktikan dulu. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Kami sangat mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara menerima putusan ini? Kami sangat menerima putusan majelis hakim. Baiklah, pada para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding tenggat waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan melalui panitia Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata sengketa hak milik dengan nomor register 27/PDTG/2023/PN-BKT pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Persidangan ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Atas nama kepaniteraan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Sidang dinyatakan selesai. Terima kasih.